Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai pemanasan global. Nah, sebelum itu kita alangkah baiknya berdoa dahulu ya, agar dimudahkan pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, alhamdulillah kita setelah selesai berdoa. Selanjutnya, Ibu pengen cek nih kehadiran Ananda semua. Yang pertama, Afdil Al-Bukhari. Oke, hadir. Kedua, Yolanda. Oke, hadir. Ketiga, Syarla Az-Zahra. Oke, hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu semua, alhamdulillah banyak yang hadir ya. Tingkatkan kehadiran Ananda. Karena yang hadir nanti ibu akan beri poin nilai 5 pada buku penilaian. Baiklah. Selanjutnya, ibu pengen cek nih semangat dari Ananda semua. Bagaimanakah kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Ananda semua, pada minggu lalu Ibu telah menjelaskan materi mengenai suhu dan kalor. Nah, siapakah Ananda yang bisa menyebutkan kembali apakah itu suhu? Nah, benar sekali Ananda. Yang dikatakan oleh Ananda Syarla, yaitu suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, di mana alat pengukur suhu disebut termometer, dan satuan suhu digunakan dalam sistem internasional adalah skala Kelvin. Nah, benar sekali Ananda. Baiklah Ananda semuanya, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Itu ada beberapa. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, menjelaskan konsep efek rumah kaca. Yang kedua, menentukan gas penyusun efek rumah kaca. Yang ketiga, menganalisis pengaruh efek rumah kaca. Yang keempat, menjelaskan dampak pemanasan global. Kelima, menganalisis penyebab terjadinya pemanasan global. Dan yang terakhir itu menentukan upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan apa saja cakupan materi pembelajaran kita. Di sini yang pertama ada konsep efek rumah kaca. Yang kedua, gas penyusun efek rumah kaca. Dan yang ketiga, pengaruh efek dari rumah kaca. Yang keempat, dampak pemanasan global. Kelima, penyebab pemanasan global. Yang terakhir, keenam, upaya mengurangi pemanasan global. Nah, itu merupakan cakupan materi pembelajaran kita pada kali ini ya. Semoga Anda bisa memahaminya lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ini untuk peta konsep yang akan Ananda pelajari untuk 2 kali pertemuan ke depan. Di sini ada prosesnya, ada akibatnya, dampaknya, dan permasalahannya. Selanjutnya, kita masuk kepada konsep efek rumah kaca. Terlihat pada gambar bahwasannya ini bumi dan ini atmosfer yang ada awan, di mana hampir setengah dari radiasi sinar matahari diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkannya. Nah, ini matahari, di mana dipantulkan menjadi sebagian radiasi sinar matahari, dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer, serta radiasi sinar matahari adalah sumber sistem iklim. Dan di dalam bumi ini juga ada radiasi inframerah yang dihasilkan oleh permukaan bumi. Kemudian akan menimbulkanlah efek gas rumah kaca, di mana sebagian radiasi inframerah dipancarkan ke bumi melalui atmosfer. Dan sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca. Nah, akibatnya suhu permukaan bumi semakin panas dan atmosfer semakin rendah.
Berdasarkan gambar ini, bahwa matahari memancarkan sinarnya dalam bentuk radiasi ultraviolet ke bumi yang akan diterima oleh bumi dan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Bagaimana jika sinar yang matahari tersebut tidak dapat kembali, dan apa yang akan terjadi dengan bumi? Untuk menjawab ilustrasi ini akan Ibu jelaskan, di mana sinar matahari masuk ke bumi sebagai panas, yang sebagiannya dipantulkan kembali ke angkasa oleh permukaan bumi yang berwarna muda, tertutup oleh salju, awan, dan lain-lain. Sebagiannya lagi diserap balik oleh permukaan bumi yang berwarna agak gelap maupun oleh gas-gas rumah kaca yang terkandung dalam atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini bertindak sebagai layaknya benda hitam, di mana cahaya yang datang akan dipantulkan kembali sebagai panas. Dan semakin pendek panjang gelombang, maka akan semakin panas. Semakin banyak kandungan atau konsentrasi gas-gas rumah kaca ini, maka semakin banyak panas yang dilepaskan, maka semakin panaslah atmosfer ini. Ini yang disebut sebagai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, itulah konsep dan mekanisme dari terjadinya efek rumah kaca. Selanjutnya, nah ini ada ilustrasi, bukalah yang ini bukalah efek dari rumah kaca, di mana secara sederhana proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi, ke angkasa melalui atmosfer. Selanjutnya yaitu ada gas penyusun efek rumah kaca. Nah, pada gas penyusun efek rumah kaca ini ada N2O atau nitrogen, ada karbon dioksida dari api, terus ada CH4 metana dari kotoran hewan, terus ada nitrogen dari asap pabrik atau limbah pabrik, kemudian karbon dioksida dari pesawat, karbon dioksida dari mobil, dan berbagai macam penyusun efek rumah kaca gas-gas yang ada di dalamnya. Nah, ini penampakan dari gas-gas penyusun efek rumah kaca yang terjadi sekarang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, penjelasan dari gas rumah kaca ada beberapa gas. Yang pertama, karbon dioksida, yang mana bersumber dari pembakaran bahan fosil di sektor energi, industri transportasi, deforestasi, dan pertanian. Yang kedua, metana atau CH4, yang bersumber dari pertanian, perubahan tata lahan. Yang ketiga, nitrogen atau N2O, bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, industri dan pertanian. Hidrofluorokarbon, industri manufaktur, industri pendingin. Dan perfluorokarbon, industri manufaktur, industri pendingin. Dan yang terakhir itu sulfur heksafluorida atau SF6, yang bersumber dari transmisi listrik, manufaktur, industri pendingin, atau penggunaan aerosol. Selanjutnya, nah, apa saja sih pengaruh dari efek rumah kaca? Di mana efek rumah kaca ini berpengaruh dan berkaitan erat dengan aktivitas manusia di seluruh dunia yang meningkatkan gas rumah kaca berupa konsumsi energi bahan bakar fosil, sampah organik, kerusakan hutan, pertanian, dan peternakan yang menyumbang gas metana atau CH4 dan karbon dioksida yang akan memicu terjadinya pemanasan global. Selanjutnya yaitu dampak pemanasan global. Nah, di sini itu ada beberapa. Yang pertama, iklim menjadi tidak stabil. Yang kedua, gunung-gunung es akan mencair. Yang ketiga, air tanah cepat menguap. Yang keempat, kekeringan. Yang kelima, populasi hewan dan tumbuhan semakin menurun. Selanjutnya, nah ini merupakan salah satu ilustrasi mengenai dampak pemanasan global. Akibatnya yang terjadi itu kekeringan, tanah menjadi retak-retak, sumber air tidak ada. Yang kedua, ilustrasi dari penampakan kebun, di mana sebelum adanya pemanasan global, sebuah pohon ini sangat rindang, dipenuhi dengan daun yang lebat,
Dan setelah terjadinya pemanasan global, sebuah pohon ini mengalami kekeringan, tandus, hingga tanahnya mengalami retak-retak. Nah, itu akibat dari dampak pemanasan global. Sangat berbahaya, bukan? Ya, tentu saja sangat berbahaya. Selanjutnya, dampak yaitu penguapan air akan menjadi lebih banyak, kelembaban pun menjadi lebih tinggi, badai sering terjadi, beberapa daerah menjadi lebih kering daripada sebelumnya, dan cuaca akan menjadi lebih ekstrim. Nah, dari dampak tadi kita beralih kepada penyebab pemanasan global, yang mana penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, konsumsi energi bahan bakar yang berlebihan. Nah, di sini ada ilustrasi yang merupakan salah satu industri penyumbang gas rumah kaca yang terbesar, di mana pada bahan bakar fosil mengandung karbon, sehingga pembakaran karbon pastilah menghasilkan gas rumah kaca karbon dioksida. Di Amerika Serikat mengemisi 20 ton karbon dioksida per orang per tahun dengan jumlah penduduk 1,1 miliar. Dan Amerika Serikat merupakan negara dengan penduduk yang gaya hidupnya sangat boros dengan mengkonsumsi energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Sebaliknya, negara berkembang mengemisikan sejumlah gas rumah kaca karena akumulasi jumlah dari penduduk. Nah, ini merupakan industri yang berada di Amerika Serikat. Yang kedua, penyebabnya itu sampah organik yang menumpuk dan susah diuraikan, di mana diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Nah, ini merupakan gambar sampah yang bertumpuk di perkotaan. Di mana menurut Kementerian Lingkungan Hidup bahwa pada tahun 1995 rata-rata orang Indonesia di perkotaan menghasilkan sampah sebanyak 0,8 kg per hari dan setiap tahunnya kecenderungan terus meningkat. Dengan demikian, sampah pada perkotaan berpotensi sangat besar mempercepat. Baiklah, selanjutnya itu penyebab pemanasan global, adanya kerusakan hutan akibat illegal logging. Nah, ini merupakan kegiatan yang dapat melakukan pencemaran hutan, di mana salah satu fungsi tumbuhan yang kita ketahui adalah menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Dan karbon dioksida ini merupakan gas rumah kaca, sehingga kerusakan atau pengundulan hutan secara besar-besaran berarti hilangnya sebuah faktor penyerap gas rumah kaca karbon dioksida di atmosfer. Kegiatan orang-orang ini sangat mengganggu aktivitas hutan, dan ini sebaiknya harus dihentikan. Selanjutnya itu pertanian dan peternakan, di mana sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana, penggunaan pupuk, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian. Selanjutnya, nah, ini merupakan gambar atau ilustrasi dari penyebab pemanasan global. Adanya penggunaan pupuk kimia itu akan menyumbang N2 dan sisa ranting dan dahan mengeluarkan CO2, dan hutan menjadi gundul, tidak mampu menyerap lagi karbon dioksida di udara. Dan juga adanya kotoran sapi perah yang melepaskan metana. Juga pembakaran atau jerami menghasilkan karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Nah, selanjutnya ini harus kita kurangi untuk bisa mengurangi dari pemanasan global. Nah, selanjutnya setelah ada dampak, maka adanya upaya untuk mengurangi pemanasan global. Di sini ada 2, melakukan efisiensi penggunaan energi. Yang kedua, pencarian sumber energi alternatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu gejala pemanasan global dan alternatif solusinya. Nah, perhatikanlah peristiwa yang terdapat gambar di bawah ini. Apa penyebab peristiwa tersebut? Nah, siapakah yang tahu? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, yaitu gambar yang pertama ini, sebuah wilayah mengalami kekeringan
di mana ciri-cirinya tanah menjadi retak, sumber air tidak ada, sehingga hewan-hewan akan sulit mencari kehidupan, mencari minum, mencari makannya. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Sebagian es di kutub sudah mencair dan hewan-hewannya akan mengalami kematian ataupun kepunahan karena asupan makanan yang tidak ada. Dan yang gambar ketiga ini yaitu merupakan gambar penampakan terjadinya angin puting beliung atau angin topan, di mana akan merusak fasilitas-fasilitas yang ada di perkotaan dan mengalami korban jiwa. Selanjutnya, kita masuk kepada dampak pemanasan global. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi. Yang pertama, para petani susah untuk mencari air karena wilayah sekitarnya mengalami kekeringan. Nah, diciri-cirikan dengan tanah yang retak-retak. Dan yang kedua, hewan-hewan mengalami kepunahan atau kematian karena tidak ada asupan makanan. Ketiga, manusia bisa saja mengalami penyakit seperti batuk. Dan yang keempat, manusia juga akan susah mencari sumber kehidupan seperti air. Dan untuk pertanian juga akan susah mengairi sawahnya karena tidak ada air. Selanjutnya, mengalami berbagai macam penyakit, salah satunya bintik-bintik merah ini akibat adanya panas yang berlebihan. Selanjutnya, urbanisasi, perpindahan manusia dari desa ke kota karena mencari kebutuhan untuk hidup. Yang terakhir yaitu bisa mengakibatkan demam atau meriang pada manusia yang ditularkan melalui nyamuk, dan itu akan menginfeksi sel darah merah kita. Yaitu juga ada karbon dioksida, asap dari mobil, asap dari pabrik-pabrik yang ada di perkotaan, dan inilah efek dari rumah kaca tersebut. Juga hutan menjadi gundul, tidak adanya kehidupan, dan hewan-hewan akan mati, akan susah mencari makanan, sampah akan bertumpuk di mana-mana, dan terjadi pembakaran, dan itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang ditularkan. Nah, upaya untuk mengurangi pemanasan global dapat kita lakukan dengan kita cintai dunia ini, jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, digunakanlah alat ramah lingkungan, kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, dan matikanlah lampu jika tidak digunakan, dan tumbuhlah dan tanamilah pepohonan mulai dari sekarang. Selamat mencoba. Selanjutnya, dapat Ibu simpulkan dampak jika seluruh es di bumi mencair ada 3. Yang pertama, kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di daratan, yaitu Greenland dan Alaska. Yang kedua, perubahan iklim, mencairnya es di permukaan bumi, yang mana mengurangi salinitas air laut yang berpengaruh pada arus laut dan cuaca. Dan yang ketiga, pemanasan global makin parah karena berkurangnya pemantulan cahaya matahari oleh es dan diserap lebih banyak oleh air laut. Dan selain itu juga ada beberapa cara untuk mengurangi pemanasan global, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, memperbanyak menanam pohon, mengurangi kebakaran. Nah, mengurangi pembakaran. Nah, itu mungkin bisa kita lakukan sebagai makhluk hidup untuk mengurangi dari adanya dampak pemanasan global ini. Karena pemanasan global ini sangat berbahaya bagi kita, untuk kehidupan kita. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan kuis kepada Ananda. Yang bisa menjawab, Ibu akan beri poin 5 pada buku penilaian, yang mana soalnya pernyataan yang merupakan dampak pemanasan global terhadap lingkungan adalah yang nomor. Nah, yang manakah termasuk pemanasan global terhadap lingkungan? Nah, baiklah. Ya, benar. Jawaban Ananda Sarla sangat benar. Itu Ananda Sarla menjawab jawaban D, 3 dan 4, Bu. Baiklah, yang 3 itu suhu rata-rata bumi meningkat dan perubahan cahaya yang tidak stabil. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk Sarla. Selanjutnya, alhamdulillah beralamin. Itulah penjelasan materi pemanasan global dari Ibu. Selanjutnya, dapat kita ambil manfaat.
Baiklah Ananda semua, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu bahwa salah satu dari efek pemanasan global itu adanya rumah kaca, di mana rumah kaca itu proses pemanasan atmosfer bagian bawah oleh penyerapan radiasi gelombang pendek matahari dan pemancaran kembali yang berbentuk radiasi gelombang panjang inframerah. Nah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, selanjutnya dapat juga kita ambil manfaat dari pembelajaran tentang pemanasan global ini, yaitu kita mengetahui adanya gas-gas penyusun efek rumah kaca yang terdiri dari uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan gas lain yang dihasilkan dari proses manufaktur seperti hidrofluorokarbon dan klorofluorokarbon. Nah, itulah manfaat kita mempelajari salah satu manfaat mempelajari pemanasan global. Selanjutnya yaitu setelah kita mengambil kesimpulan dan manfaat, kemudian juga bisa kita kaitkan bahwasanya materi gejala pemanasan global ini dan alternatif solusinya juga terdapat pada Al-Quran, yang mana pada surat Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan yang terjadi di bumi akibat ulah manusia, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 11 tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan dapat kita ambil nilai-nilai budaya yang ada, budaya alam pada gejala pemanasan global ini, dan yaitu yang berbunyi alua samo diturui limbago samo dituang. Artinya, orang Minang diajarkan untuk mentaati peraturan bersama-sama, melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Hal ini dapat diterapkan dalam menjaga lingkungan secara bersama. Nah, selanjutnya setelah Ananda mempelajari pemanasan global, Ibu akan beri Ananda tugas, yaitu Ananda bisa baca buku cetak Erlangga halaman 150, dan setelah baca, materi selanjutnya yaitu mengenai dampak pemanasan global. Ananda bisa mengerjakan tugas yang ada di buku cetak tersebut nomor 1 sampai 5. Kemudian Ananda kirimkan ke Google Classroom yang telah Ibu buatkan. Minggu depan Ibu akan cek tugas-tugas yang Ananda masukkan. Dan selanjutnya untuk minggu depan kita akan lakukan ulangan harian pada materi pemanasan global ini. Jadi Ananda di rumah pahami baik-baik materi yang telah Ibu berikan tadi. Semoga hasil yang Anda dapatkan memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Jadi semangat dan selamat membaca di rumah ya Ananda. Untuk minggu selanjutnya silahkan Ananda pelajari materi mengenai hukum termodinamika untuk minggu selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan lebih baik lagi, mengulang pelajarannya di rumah. Semoga ilmu kita berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.